Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Ki.L. Kemala yang berjudul Pelakor Itu Lebih Berilmu. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sepulang sekolah sekitar jam 4 sore. Yes, that's right, full day school. Aku membeli pentol keliling yang biasa lewat depan rumah. Tidak ada yang aneh dengan membeli pentol. Tapi yang aneh adalah wajah Pak Lek Pentol yang seperti menyembunyikan sesuatu. Nih Neng, aku tersenyum dan memberikan uang pas. Makasih Pak Lek. Kenapa rasanya Pak Lek itu tersenyum kikuk? Mau ngomong apa? Tanyaku. Neng, jadi tadi banyak banget ibu-ibu rumpi. Ibu-ibu itu beli pentol Pak Lek seperti biasa. Ibunya Neng juga ada. Terus ibu-ibu itu pada ngomong ke ibunya Neng kalau pasti ayah Neng punya istri lain di sana. Soalnya ngapain juga ayah Neng masih sakit begitu balik ke sana. Terus ibu Neng nangis pulang ke rumah. Hah? Aku masih mencerna cerita Pak Lek Pentol. Sungguh saat itu aku syok dan tidak percaya. Gini aja Neng jangan dengerin omongan orang. Mending Neng tenangin ibunya Neng yang syok dengan omongan begitu. Aku mengangguk. Makasih Pak Lek. Sekali lagi makasih Pak. Pak Lek hanya tersenyum lalu pergi. Begitupun aku yang langsung masuk ke rumah menghampiri ibu yang sedang makan di meja makan. Ibu kenapa? Ibu gak bilang ke Aurel kalau ibu-ibu itu ngomongin ayah macem-macem. Sampai bikin ibu nangis. Tanyaku langsung. Ibu menghentikan makannya. Tahu dari mana kamu? Tanya balik ibu lalu mencuci piring makannya tadi. Ibu jawab pertanyaan Aurel. Bukan sepenuhnya salah mereka, Rel. Coba deh pikir, ayahmu itu aneh. Cebok aja ibu yang cebokin di sini. Masih sakit parah gitu malah balik ke sana. Siapa yang bakal nyebokin dia? Ya masa teman kerjanya. Pasti orang mikir ya istri lainnya. Ibu kok mikir gitu? Aku sedikit menyela. Aurel, kamu ini kok bisa-bisanya bentak ibu? Ibu juga syok, Rel. Aku menghela nafas perlahan. Astagfirullah, maafin Aurel Bu. Aurel cuma mau ibu gak dengerin omongan orang. Ibu hanya tersenyum palsu. Iya Rel, yaudah ibu mau naik dulu nonton India. Hari itu berlalu. Aku pikir ini bakal usai dengan baik-baik saja. Tetapi tidak. Lusa setelahnya fitnah baru muncul dan ini yang paling membuatku kesal. Kenapa? Karena nenekku sendiri yang memfitnah ibu pada orang-orang sekitar. Dia bilang bahwa ibu dan anak-anaknya yang tidak mau mengurus ayah sehingga ayah pergi ke sana. Apa ini demi menutupi keburukan anaknya? Lalu dia memfitnah ibu. Aku marah, bahkan sangat marah karena ibu menangis di depan mataku. Aku dan Kak Rini begitu marah hingga aku datang ke rumah nenek dan meluapkan emosiku. Nenek bingung, mengapa aku tahu bahwa dia yang mengatakan pada ibu-ibu sekitar sini? Bagaimana aku tahu? Jelas ibu-ibu sini berpihak pada ibuku, walau awalnya mereka semua memfitnah ayah. Setelah meluapkan emosi, aku berjanji dengan darahku tidak akan menginjakkan kaki lagi di rumah nenek. Setelah mengatakan sumpah itu, aku pergi ke rumah bule. Aku menceritakan semuanya pada bule dan betapa terkejutnya bule ketika mendengar ceritaku. Karena sebenarnya di antara saudara kandungku, hanya akulah yang paling dekat dengan keluarga ayah. Saudaraku yang lain sudah muak dengan kebusukan keluarga ayah, namun tidak akan saya jelaskan karena ini masih privasi. Nenekmu itu memang ngomong sembarangan, Rel, jangan diambil hati. Udah tua. Aku tersenyum miring. Udah tua, udah dewasa kan? Harusnya dia gak bicara seperti itu. Dia panutan. Udah ya Rel, jangan dengerin kata-kata orang. Ibuku datang merangkulku. Semua emosiku agak mereda perlahan. Setidaknya ibu tidak menangis lagi. Gak penting lagi. Sudah, biarkan saja ini semua berjalan. Ntar juga hilang gosipnya. Yang penting kita percaya ayah. Udah, itu aja. Ucap ibu. Bule mengelus poniku. Maafin nenekmu Rel.
Intinya ayahmu kerja nyari duit. Kamu paling tahulah ayahmu bagaimana. Ia pun pergi setelahnya. Aurel, kenapa sekarang kamu jadi kasar? Tanya ibu lembut. Terkadang kebaikan tidak menyelesaikan beberapa masalah, Bu. Jawabku, lalu aku masuk ke dalam kamar. Akhirnya beberapa bulan pun berlalu. Walau seperti neraka karena sana-sini jadi omongan. Tibalah kakakku Dimas merencanakan pernikahannya. Kami semua pun sibuk menyiapkan pernikahan kakak. Ayah datang dan keadaannya sudah sembuh. Secepat itu, tetapi aku hanya cukup bersyukur. Saat malam tiba, aku tengah bersantai rebahan di sofa. Tiba-tiba ada chat masuk dari Kak Ray yang meminta sebuah video bucin padaku. Aku yang notabene pakai Facebook Lite tentu saja tidak bisa mengirim video. Jadilah entah takdir atau bagaimana, ia menyuruhku membuka akun Facebooknya. Awalnya normal, aku menurutinya hingga aku melihat notif pesan dari bule yang menyuruhnya untuk pulang. Aku tahu bahwa sekarang Kak Ray berada di warnet. Lalu aku iseng membuka chat tersebut. Hingga aku menemukan sebuah foto aib Kak Ray dan Doni. Aku menyimpan foto itu untuk mengolok-olok mereka nanti. Tapi ada yang aneh. Kenapa di foto itu ada dot anak kecil? Akhirnya aku men-scroll chat sampai atas. Dan di situ ada foto anak kecil bersama bule, Kak Ray dan Doni. Apa yang bikin aku hancur? Bule yang aku percaya berkata pada Kak Ray agar menyembunyikan rahasia kalau itu adalah anak dari ayahku dan istri lainnya. Aku langsung lari ke kamar untuk menangis. Aku takut jika tangisku terdengar ibu yang sedang di bawah untuk membersihkan meja. Aku menyumpal mulutku agar tidak terisak. Bagaimana caranya agar aku bisa memberitahu ibu? Karena lusa Kak Dimas sudah menikah. Maka aku memilih menyimpan ini dulu. Aku takut ini mengganggu pernikahannya. Pada akhirnya aku menunggu Kak Rini pulang. Sekitar jam 11 malam Kak Rini pulang. Lalu aku menghampirinya dan menangis menceritakan apa yang terjadi. Kak Rini pun syok dan ikut menangis. Kak Arjun atau kakak ipar Aurel or suami Kak Rini. Lebih baik ini dibongkar setelah pernikahan Kak Dimas saja. Tiba-tiba angin masuk dengan kencang ke dalam tubuhku. Dan aku bertemu... Darah menetes dari plafon yang ada di atasku. Ini di mana lagi? Tempat yang sangat tidak aku kenali. Dan mengapa aku terbaring di sini? Padahal aku tadi bersama Kak Arjun dan Kak Rini. Sekarang kenapa harus ada di sini? Aku mencoba bangkit dan duduk. Kini mataku tertuju pada foto yang ada di depanku. Foto ayah, pelakor, dan anaknya. Seketika emosiku meluap. Entah kebetulan atau apa, ada pisau di samping aku terbaring tadi. Lalu aku melemparkan pisau itu dan tepat mengenai kepala si pelakor. Aku menghela nafas kasar. Akhirnya, seorang nenek-nenek menghampiriku dan aku hanya mengenali tangannya. Kenapa? Karena tangan itulah yang mencekikku kala itu. Sebenarnya aku takut, tapi ini tidak bisa diselesaikan dengan ketakutan. Aku mencoba untuk menghadapinya. Apa yang kamu inginkan? Ia meringis. Demi apa? Ringisannya terlihat menjijikan karena terdapat belatung bercampur darah di sela giginya. Akulah yang dikirim ibu tirimu untuk menghancurkan keluargamu, ucapnya dengan bangga. Sudah kuduga, pasti pelakor itu yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia tersenyum perlahan lalu mendekatiku. Hei nak, aku punya penawaran bagus untukmu. Apa? Kamu ingin kembalikan keadaan. Maksud nenek biar keluarga pelakor itu menghadapi apa yang kalian hadapi saat ini. Penawaran yang bagus, jadi apa yang harus kuberi? Jiwamu. Lalu dia tertawa ala-ala mak lampir di sinetron. Aku tidak mau memberikan apapun padamu. Pikirkan baik-baik keluargamu yang tersiksa. Lagi pula untuk apa kamu hidup? Lihat orang yang kamu percayai, ayahmu, kakakmu, dan orang terdekatmu sekalipun telah mengecewakanmu.
Jadi sedikit pengorbananmu lah yang bisa membuat tamparan balik bagi mereka. Pikiranku saat itu membenarkan semua perkataannya, membuatku goyah dan merasa memang benar. Untuk apa aku hidup lagi? Pikirkan baik-baik. Aku memejamkan mata perlahan. Aku tidak sudi bernegosiasi dengan iblis sepertimu, teriakku. Ia langsung mencekikku. Beraninya, untuk apa juga bernegosiasi kalau jiwamu juga akan kurenggut saat ini? Dan ia kembali tertawa. Nafasku tercekat. Aku tidak takut denganmu. Semakin kencang dia mencekikku. Bahkan Tuhanmu tidak bisa menolong. Aku terus berdoa dalam hati. Ya Allah, sesungguhnya Aurel tidak takut pada kematian. Tetapi biarkanlah Aurel menyelesaikan masalah ini ya Allah. Aku terus berdoa dengan nafas yang hampir habis. Perlahan tangan nenek itu mengendor. Ia sendiri bingung dan berteriak karena sekarang aku yang mencekiknya. Atas izin Allah, kamu akan dibawa ke nerakanya. Ucapku ngos-ngosan masih dengan mencekiknya, dan ia terlihat tercekat. Dia berteriak beserta cahaya putih yang membuatku tersadar. Aku terbatuk ketika sadar. Aurel, Kak Rini nampak menatapku. Kenapa? Tanyaku. Aku merasa ada yang keluar dari mulutku. Dan benar saja, itu adalah darah. Aurel, kamu kenapa? Semua orang panik. Semua orang. Ya, di sini ada ayah, ibu, Kak Dimas, Kak Shanas, calon istri Kak Dimas, Kak Arjun, Kak Rini, Kak Re, dan Doni, beserta Pak De Sahid, tetangga sekaligus ustadz. Aku diberi lap dan langsung membersihkan darah yang keluar dari mulutku. Insya Allah ini selesai. Darah itu akhir pertarungan Rel, kata Pak De Sahid. Bagaimana Pak De tahu? Aku bingung. Kak Rini memelukku. Ya ampun Rel, tadi kamu kesurupan. Serem banget, sampai ngerayap di plafon. Hah? Tanyaku makin bingung. Iya Rel, kamu ketawa nyaring banget. Jadi kami langsung manggil Pak Ustadz. Jawab Doni. Ayah langsung mengelus poniku. Kayaknya kamu kecapean Rel. Aku tersenyum miring. Ya, capek banget. Ya udah, biarin aja Neng Aurel tidur. Udah, ditaruh kitab suci di sini, jadi tenang aja. Pak De Sahid berdiri, diikuti yang lain, dan hanya ayah yang kutahan. Kenapa Rel? Tanya ayah menatapku teduh. Kenapa ayah lakuin ini? Tanyaku mulai terisak. Apa maksudmu Rel? Tanya ayah bingung dan mulai memelukku. Aurel begini karena ayah. Dan ayah masih bingung. Maksud Aurel apa? Aku mendorong ayah pelan agar ia melepaskan pelukannya. Gak ada, Aurel mau tidur, ayah keluar aja. Lalu ayah pergi. Aku menatap langit-langit kamar. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Hari ini kuputuskan untuk memberitahu ibu tentang ayah. Ya, setelah 2 hari selesai pernikahan Kak Dimas. Dan inilah harinya. Kak, gimana cara ngasih taunya? Tanyaku pada Kak Rini yang sedang melipat baju. Coba kamu tanya Kak Dimas dulu. Aku hanya diam lalu mengintip di luar pintu. Terdapat Kak Dimas sedang berbincang dengan Doni. Aku memang tidak dekat dengan Kak Dimas. Kenapa? Karena dia orang yang keras dan kasar. Jadi aku tak ingin meminta izinnya. Dan kembali memilih duduk membantu Kak Rini melipat baju. Pintu terbuka, ibuku masuk. Aurel, ibu mau tanya. Ibu berekspresi serius, membuatku dan Kak Rini bertatap bingung. Kamu tahu kan ayahmu punya anak lagi? Dek, di situ aku tidak bisa berkata-kata lagi. Sejak kapan kamu tahu? Hah? Baru kali ini ibu membentak dan membuatku menangis. Kamu juga Rini, bisa-bisanya ikut nyembunyiin. Kak Rini hanya diam memelukku. Dengar ya, lebih baik ibu ini tahu dari anak sendiri daripada tahu dari orang lain.
Ibuku menangis. Brak! Pintu pun ibu tutup dengan kencang. Gimana nih kak? Udah terbongkar semua. Kita mau apa? Jawab Kak Rini. Aku ingin menjelaskan pada ibu, namun kini ibu sedang bersama Kak Dimas dengan menangis. Aku hanya terkulai lemas menunggu Kak Dimas pulang ke rumah barunya. Malam pun tiba, keadaan hening di rumah. Ayah belum tahu bahwa ibu sudah mengetahui dosa yang ayah lakukan. Aku sendiri bengong tak karuan. Bagaimana tidak? Ibu sendiri tadi tidak menghiraukan aku bicara. Tiba-tiba ponselku berdering menandakan chat WhatsApp masuk. Kak Dimas, bilang apa kamu ke ibu? Apalagi ini? Aku bilang kenyataan, Mas. Lalu Kak Dimas menjawab, gak usah ngomong macem-macem kamu, ku hajar kamu ya. Di situ aku tidak bisa berkata apapun. Nangis, pasti. Berada di posisi pertengahan membuatku seakan serba salah. Mataku sudah sembab. Dan Kak Rini datang duduk di sampingku. Kenapa lagi? Tanya Kak Rini. Aku memperhatikan chatku dengan Kak Dimas. Kak Rini pun terkejut setelah melihatnya. Ya ampun, kok gini sih? Aku menggeleng pelan. Gak tahu kak, ibu juga gak hiraukan aku lagi. Aku harus gimana? Ya udah, kamu cuci muka terus tidur. Besok kita cari jalan keluarnya. Aku mengangguk dan masuk ke kamar untuk tidur. Aku pun tidur tapi tidak dibiarkan tidur sepenuhnya. Melainkan, di mana lagi sih ini? Teriakku kesal. Kamu siapa? Tanya seorang remaja di sampingku. Kamu juga siapa? Tanyaku balik. Aku yang bakal bantu masalah kalian. Tiba-tiba seorang anak kecil muncul. Nur, panggil gadis yang ada di sampingku. Kamu kenal dia? Tanyaku. Ia mengangguk. Dia... Apa? Aku tidak mendengar suara lanjutannya seperti hilang di sensor. Dia... Hah? Lagi-lagi suaranya tidak ada, hanya mulutnya yang berucap. Perlahan-lahan bayangan pun kabur. Aku merasakan ada tangan yang menowel bahuku beberapa kali. Aku terbangun, namun tidak ada siapapun. Ku dengar azan subuh berkumandang. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Selesai sholat, aku kembali tidur di atas kasur sambil bermain ponsel. Lalu ibu pun masuk dan duduk di ujung kasur. Kenapa bu? Tanyaku. Dari mana kamu tahu bahwa ayahmu itu punya anak lain? Aku diam. Bagaimana ini? Aku takut jika memberitahu ibu maka aku akan dihajar oleh Kak Dimas. Tapi bu, gak usah takut. Ntar kalau kakakmu nanya ibu bilang tahu dari tetangga. Aku pun langsung memperlihatkan chat antara Bule dan Kak Re. Ini, kenapa bu? Tanyaku. Bulekmu bilang sama ibu kalau anak yang difoto ini anak tetangga di sana. Tapi apa ini? Perlahan air mata ibu mengucur. Aku memeluk ibu. Inilah dikecewakan. Ucapku ikut menangis. 30 tahun Rel. 30 tahun itu gak sebentar. Tapi kenapa ayahmu tega? Ibuku terisak. Aku pun tambah menangis. Dulu ibu rela nemenin dia dari nol sampai ninggalin mbahmu. Ninggalin kekayaan cuma buat nemenin ayahmu Rel. Tapi kenapa setega ini? Aku tahu ini berat. Terkadang anak remaja yang pacaran bertahun-tahun aja diselingkuhin langsung nangis kejer. Apalagi ibu yang udah nikah selama 30 tahun dan nemenin dari nol. Sebenarnya bu, pelakor itu yang buat Aurel begini. Maksudmu yang buat kamu koma, kesurupan, sering mimisan. Aku mengangguk. Dia mengirim sesuatu untuk kita. Di situ ibu langsung mengeluarkan caci makinya terhadap pelakor itu. Istighfar bu, kita nggak bisa hanya mencaci maki, tapi kita juga harus mencari jalan keluarnya. Ibu akan bercerai dengan ayahmu. Hah? Ibu mengangguk. Ibu sudah pernah berjanji di depan ayahmu dan keluarganya. Siapapun di antara kami yang selingkuh maka harus siap diceraikan.
dan rumah jatuh ke tangan anak. Tapi Bu, bukankah terlalu gegabah kalau sekarang mengambil keputusan itu? Keputusan ibu sudah bulat, jadi kamu harus siap ya Rel. Lalu ibu pergi keluar kamar. Keesokan paginya, ibu, nenek, dan ayah berkumpul di kamar membicarakan hal ini. Aku mengintip sedikit dari jendela. Ayah menangis sembari memohon ampun pada ibu. Dan nenek hanya terdiam. Aku sebenarnya emosi juga terhadap Kak Ray dan Doni yang menyembunyikan hal ini. Jadi karena emosi, subuh tadi aku langsung menchat mereka dengan kata-kata kotor penuh caci maki. Setidaknya itu membuatku sedikit lega. Tak lama semua keluar, nenek pun langsung pulang. Ibu dengan mata sembab dan keadaan terkulai lemas di sofa. Ayah masih menangis di kamar. Rel, ambilkan ayahmu makan, dia belum ada makan. Aku heran pada ibu, walau disakiti tetap saja memperhatikan ayah. Padahal ibu sendiri belum ada makan dari kemarin. Aku menurut dan mengambilkan makan untuk ayah. Lalu aku menaruhnya di dekat ayah lalu beranjak. Aurel, maafin ayah. Lagi-lagi air mataku menetes. Aku berbalik dan duduk di samping ayah. Aurel kecewa banget sama ayah. Tapi ayah tetaplah ayahku. Mau sebenci apapun aku sama ayah, jadi makanlah. Aku berdiri lagi lalu pergi mendatangi ibu. Rel, beliin ibu obat sakit kepala. Ibu memberiku uang lalu aku pergi ke warung. Namun kulihat di samping rumahku ramai seperti orang pindahan. Aku mampir sebentar untuk melihat dan di situ aku bertemu dia. Kamu? Tanyaku memastikan. Dia nampak bingung, apa cuma aku yang mimpi bertemu dia? Lalu aku pergi menjauhinya dan membeli obat. Setelah membeli obat, tiba-tiba aku melihatnya menunggu di depan warung. Kamu juga mimpi itu kan? Tanyaku. Ia mengangguk. Kata Nur, kakak lagi diganggu ya. Nur, siapa dia? Teman kecilku, aku baru melihatnya lagi di mimpi itu. Teman khayalan maksudmu? Kakak tahu kalau dia hanya teman khayalanku, lantas kenapa kakak juga bisa melihatnya? Aku menghela nafas. Baiklah, sekarang aku percaya. Namamu siapa? Mimi. Aku mengangguk. Namaku Aurel. Iya Kak Aurel. Dia hanya tertawa kecil. Malam ini aku ke rumah kakak boleh? Buat apa? Kita akan selesaikan semuanya pelan-pelan. Oke, dia benar juga. Dan kenapa rasanya dia lebih dewasa daripada aku? Padahal dari segi umur, aku tahu dia masih di bawahku. Kak, dia bilang aku harus bantu kakak. Tapi maksudku, kita kan sebelumnya gak kenal. Tapi kenapa? Kak, kakak percaya reinkarnasi? Aku menggeleng. Enggak lah, itu kan cuma ada di film. Sama kak, aku juga gak percaya. Tapi dunia ini memaksaku untuk percaya. Maksudmu? Kata Nur, kita itu reinkarnasi dari buyut kita sebelumnya. Makanya aku sendiri susah untuk percaya. Tapi kan... Ya udah kak, ayo pulang. Lalu ia menggandengku untuk berjalan bersama. Dan kami pun pulang menuju rumah. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Teror-teror apalagi yang akan dikirim oleh pelakor itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!